Salam Bapak Mama yang diberkati Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur pada Tuhan atas kesempatan yang diberikan untuk kita kembali menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan pada hari ini. Kita juga bersyukur atas kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita masih miliki sampai saat ini. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan satu pujian. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita sekali lagi mengulangi pujian ini dari awal. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu
Sungguh indah kami menikmati hadirat-Mu, dan dekat dengan Tuhan kami mendapatkan ketenangan. Bersama dengan Tuhan kami merasakan damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini Allah masih memimpin kami, Allah masih menyertai kami. Bahkan Tuhan izinkan kami ada di hadirat Tuhan, memuji, memuliakan, dan mengagungkan kebesaran kasih-Mu. Untuk itu Bapa di sorga, hamba pertaruhkan ibadah kami pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga pada usainya, biarlah jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 207A, ayatnya yang pertama dan yang keempat. Jangan lupa nama Tuhan. Jangan lupa nama Tuhan yang benar, yang teguh. Nama itu perteduhan bagi jiwa yang keluh. Indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Beritakan nama Yesus sampai ujung dunia. Terpujilah nama Allah dalam anak seindah. Indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan sebagai nats pembimbing bagi kita yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayatnya yang keempat. Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Sekali lagi, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi kita menaikkan satu kidung pujian dari NKI nomor 302, ayatnya yang pertama dan kedua. Iring Maha Tuhan saja. Iring Maha Tuhan saja, ada damai sepenuh. Tiada lain jalan selamat, cuma oleh darah-Mu.
Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dan kamu. Pada ayat yang kedua saya minta jemaat Tuhan sekali lagi bangkit berdiri. Iring Tuhan di sengsara, karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan bermenang. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman Kristiani kita. Sama-sama kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada harinya yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, sekali lagi kita menaikkan satu kidung pujian, Tuhanku Maha Besar. Mari kita menaikkan pujian ini dengan luar biasa, dan kita bertepuk tangan memuliakan Tuhan dengan bersukacita pada saat ini. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sekali lagi katakan, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita ulangi pujian ini dengan bersorak-sorai. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Katakan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam
namanya yang luar biasa, yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama, selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Karisma Group. Saya persilakan.
Mari kita bersama-sama menaikkan suatu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 208, ayat yang pertama dan yang kedua, Injil yang beri hidup. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup, hendaknya nyata eloknya Injil yang beri hidup, Injil yang terindah, wajibku nyatalah. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup, Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Pada ayatnya yang kedua, saya minta jemaat Tuhan bangkit berdiri. Berkat Yesus pada sekalian, Injil yang beri hidup, yang berdosa hai dengarlah, Injil yang beri hidup. Selamatmu diberinya, suka dan sentosa, Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup, Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan peluang anugerah bagi setiap kami. Meskipun kami ada di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tapi Tuhan masih mengizinkan kami untuk menikmati hadirat-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati setiap kami dan boleh menguatkan kehidupan kami. Tuhan menolong kami sekaliannya untuk boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Dan Tuhan boleh menolong hamba memimpin untuk boleh memberitakan firman Tuhan yang menjadi kehendak Tuhan, yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kami jemaat-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, bersabdalah kepada kami siap untuk menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh menikmati persekutuan bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih di rumah kita masing-masing. Dan pada saat ini mari kita
menikmati firman Tuhan yang sekiranya dan boleh memberkati kita sekalian ya. Saya mengajak kita jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam firman Tuhan sebagai renungan kita pada saat ini dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Kolose 3 ayat 5 sampai 17 firman Tuhan. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ayat ke-11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang sakit, orang budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Dan berbahagialah kita sekaliannya ketika kita boleh membaca firman ini. Kita pun boleh merenungkannya sepanjang kehidupan kita, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, saya mengajak kita untuk merenungkannya dalam satu tema, kesabaran mencegah segala kesalahan. Kesabaran mencegah segala kesalahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama bulan Mei ini kita belajar tentang kesabaran. Karena kesabaran menjadi tema renungan firman Tuhan bagi kita di sepanjang bulan Mei ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi orang yang sabar? Karena kesabaran adalah awal dari segala tindakan kita, baik lewat perkataan ataupun perbuatan. Ketika kita sabar, maka kita bisa menjadi tenang, mengendalikan diri kita dari perkataan dan perbuatan. Tetapi ketika kita tidak sabar, maka kita berpeluang melakukan segala kesalahan yang menyakiti hati Tuhan dan juga sesama. Tidak memandang sekuat dan sehebat apapun kita. Sekuat dan sehebat apapun kita. Seberapa hebat kita memiliki harta, seberapa hebat kita memiliki kekuatan, kesabaran menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini firman Tuhan yang boleh kita renungkan, saya mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan ini tentang kesalahan yang bisa kita hindari atau cegah ketika kita menjadi orang yang sabar.
kita akan belajar dari firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 17, apa yang dikatakan Tuhan tentang berharganya sebuah kesabaran. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita melihat bagian yang pertama. Bagian yang pertama, renungan firman Tuhan kita pada saat ini, kita melihat dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Firman Tuhan mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Bagian pertama kita akan melihat betapa berharganya kesabaran yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Karena yang pertama, kesabaran mencegah kesalahan yang mendatangkan murka Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali bahwa kita dan Allah, kita memiliki relasi yang sungguh sangat baik. Kita memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesabarannya berasal dari kata sabar, yang berarti tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah dan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu, mengarahkan kita bahwa kesabaran atau ketidaksabaran kita didasari dari hati. Ya. Ketika kita memiliki kesabaran, ketika hati kita ini sabar, maka segala tindakan apapun yang akan kita lakukan akan menjadi tindakan yang baik. Tetapi ketika kita tidak memiliki kesabaran, maka kita bisa melakukan satu tindakan yang tidak baik, melakukan kesalahan-kesalahan yang besar, melakukan segala kesalahan yang mendatangkan murka Allah. Dalam bagian ini saya mengajak kita untuk melihat kembali bahwa dan merenungkan kembali bahwa kita memiliki relasi dengan Allah. Dan kesabaran ini merupakan kesabaran bagaimana kita sebagai umat Tuhan, bagaimana kita sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki kesabaran, kesabaran menanti jawaban Tuhan, kesabaran menanti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita melihat dalam ayat yang kelima, pada bagian ayat ini kita dapat melihat rupa-rupa perbuatan yang mendatangkan murka Allah, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita melihat dalam Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Di dalam bagian ayat ini merupakan kesalahan-kesalahan besar yang mendatangkan murka Allah. Dan tentu saja Allah tidak menyukainya. Kesabaran yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan hanya berbicara tentang kesabaran kita kepada sesama, tetapi dalam bagian ayat ini berbicara tentang kesabaran kita kepada Allah yang menjadi penguasa, perancang kehidupan kita. Kesabaran bagaimana kita menanti jawaban Tuhan, dan bahkan dalam kehidupan kita saat ini, kita sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 atau virus corona. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan itu akan berakhir. Disinilah kesabaran kita diuji. Karena sesungguhnya seberapa besar kemampuan kita, bagaimanapun dan apapun yang telah kita lakukan, kita harus menyadari bahwa kondisi ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang akan mengakhiri segalanya. Karena itu kesabaran kita sebagai umat yang memiliki relasi dengan Allah, kita harus memiliki kesabaran. Dan juga mari kita melihat kesabaran menanti buah hati yang belum dijawab Tuhan, kesabaran menanti jodoh, kesabaran menghadapi pasangan yang mungkin terlalu cerewet, dan sikap-sikap yang lainnya yang tidak kita sukai. Kesabaran menghadapi tekanan sosial di lingkungan kerja, rumah, bahkan di gereja sendiri.
Mungkin saat ini kita sedang bergumul, bukan hanya bergumul agar kondisi wabah virus corona ini akan berakhir, tapi mungkin kita juga sedang bergumul dengan kerinduan-kerinduan kita, bergumul dengan Tuhan, mengingat bahwa kita memiliki relasi dengan Tuhan. Dan ketika setiap pergumulan kita Tuhan belum menjawab setiap pergumulan kita, Tuhan mau agar kita memiliki kesabaran, bersabar menanti jawaban Tuhan, bersabar menanti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus sadar apa yang telah Tuhan buat untuk kita, bahwa kita telah dijadikannya baru, manusia baru, benar-benar harus hidup takut akan Tuhan dengan penuh kesabaran. Maka kita tidak akan melakukan apa yang mendatangkan murka Allah, seperti yang telah dijelaskan dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Meskipun ada kekecewaan, bahkan sakit hati, bahkan lelah menanti jawaban Tuhan dalam pergumulan kita, tetapi Tuhan mau agar kita mengingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat bersabar? Mari kita bergumul dan berdoa kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan menyadari bahwa kita adalah manusia baru di dalam Tuhan, dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa yang sanggup untuk menolong kita untuk jauh lebih sabar dalam menghadapi situasi apapun, bahkan pergumulan yang sangat sulit. Karena sesungguhnya kuasa Roh Kudus akan menguasai hati kita, dan kita harus mengandalkan Tuhan Yesus secara penuh dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat kembali bagian yang kedua. Bagian yang kedua, apa kata firman Tuhan mengenai kesabaran yang begitu berharga yang Tuhan taruh dalam setiap hati kita. Kesabaran melenyapkan segala perbuatan yang menyakiti sesama. Mari kita melihat bagian firman Tuhan dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bagian yang kedua ini, mari kita akan melihat bahwa kalimat tetapi sekarang dalam ayat yang ke-8, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini merupakan menegaskan waktu untuk saat ini, bukan saja pada waktu itu, tapi waktu yang Tuhan tegaskan bahwa waktu di mana kita sudah menjadi manusia yang baru. Firman Tuhan menjelaskan, tetapi sekarang ini kamu telah mengenakan manusia yang baru. Mengharuskan kita untuk membuang semua yang jahat di mata Tuhan, untuk melenyapkan segala perbuatan yang menyakiti sesama. Bagian yang pertama, jemaat dikasihi Tuhan, kita sudah melihat bahwa kesabaran mencegah kesalahan yang mendatangkan murka Allah. Ini berkaitan dengan relasi kita dengan Allah. Yang kedua, kita akan melihat bahwa kesabaran melenyapkan segala perbuatan yang menyakiti sesama. Ini berbicara tentang relasi kita dengan sesama. Karena itu firman Tuhan, mari kita melihat dalam firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Mengatakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika kita menyadari bahwa kita memiliki relasi dengan sesama, ya, tetapi kita juga harus menyadari bahwa kita sebagai manusia, kita memiliki relasi dengan Tuhan, tapi kita memiliki relasi dengan sesama. Karena itu
Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 ini mengajak kita untuk memandang setiap persoalan dari sudut pandang Allah. Mengapa Allah mengizinkan masalah terjadi? Mengapa Allah mengizinkan wabah COVID-19 ini menimpa seluruh dunia? Ya. Sehingga kita tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Sehingga kita tidak marah dengan situasi dan kondisi ini. Kita harus memandang ini dari rencana, maksud dan kehendak Allah. Mari kita melihat di dalam firman Tuhan dalam kitab Yeremia ayat 26 sampai 13. Berkata, "Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bagian yang kedua ini mengajak kita sekalian ya untuk memandang setiap persoalan dan kondisi kita dari sudut pandang Allah, bahkan dalam situasi seperti saat ini. Sehingga kita tidak saling menyalahkan, tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk kita menyadari diri kita, untuk kita mengoreksi diri kita, tingkah langkah kita, sikap kehidupan kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Allah? Mengarahkan diri untuk mengerti maksud Allah, maka kita akan menjadi sabar dalam kekuatan dan tuntunan Allah Bapa kita. Kita tidak saling menyalahkan, marah, geram, dan berkata kotor. Seperti yang terjadi saat ini. Mungkin ada beberapa orang yang berdoa untuk situasi ini. Mungkin ada beberapa orang yang marah karena situasi ini. Bahkan ada beberapa orang yang menyalahkan mereka yang tidak mengerti akan situasi ini. Bahkan mereka yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saling menyalahkan. Bahkan media sosial menjadi satu alat yang digunakan untuk saling menyalahkan. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk mengoreksi diri kita masing-masing pribadi. Dan kita memandang kepada Allah. Mengerti maksud Allah. Bahwa Allah ingin agar kita boleh kembali memberikan kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita dalam pertolongan Tuhan. Kesabaran yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita untuk membawa kita juga mengerti arti pentingnya untuk saling menghargai dengan sesama, sehingga kita tetap menjaga relasi itu dengan baik. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita melihat kembali bagian yang ketiga dalam renungan firman Tuhan kita pada saat ini. Bagian yang ketiga firman Tuhan menjelaskan kepada kita dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga kita akan melihat mengapa kesabaran itu begitu berharga. Karena kesabaran mendatangkan damai sejahtera, rasa syukur dan kesatuan di dalam Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kondisi yang kita hadapi, kondisi dan manusia yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari tidak selalu baik. Ya. Kita harus menyadari itu. Tidak selalu kita ada dalam kondisi yang baik. Tidak selalu kita menghadapi sesama kita yang selalu baik dalam kehidupan kita. Ada saatnya kita diperhadapkan, harus diperhadapkan dalam kondisi atau dalam kehidupan kita berhadapan dengan sesama kita dengan kondisi yang tidak baik. Dengan orang yang tidak baik mungkin dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita melihat bahwa Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang begitu berharga sepanjang masa. Ya. Tuhan Yesus memberikan teladan yang ditunjukkannya bagi kita
Bagaimana caci maki, ejekan, bahkan tindakan kejam telah diterimanya karena kita. Tetapi dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah teladan kesabaran, pengampunan daripada Tuhan. Mari kita melihat ini sebagai menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami dan diperhadapkan dalam kondisi dan diperhadapkan dengan sesama kita yang tidak baik. Mari kita melihat dalam ayat yang ke-13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah, jangan dendam. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hal ini mengajarkan kita bahwa kasih ada kekuatan dari sebuah kesabaran. Kasih adalah kekuatan dari sebuah kesabaran, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan atau perbuatan kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus yang telah memberikan kita damai sejahtera dan membuat kita mampu untuk bersyukur. Bukan lari dari masalah, bahkan meninggalkan ibadah, bahkan meninggalkan gereja, bahkan meninggalkan kehidupan doa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera, rasa syukur, dan kesatuan di dalam Tuhan. Sesungguhnya akan kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita boleh mengingat kembali teladan Tuhan yang begitu berharga sepanjang masa. Dan menjadikan teladan itu bagian dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga menyadari bahwa Tuhan telah menaruh kasih dalam kehidupan kita. Sehingga kasih itulah yang mengikat persatuan kita dengan sesama. Mengikat kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sumber dari damai sejahtera, rasa syukur dan kesatuan dalam Tuhan sesungguhnya terletak juga dalam doa kita. Kalau kita sabar, kita menjadi tenang, kita dapat berdoa. Agar kita menjadi kuat dalam kesabaran dan kesalehan, iman percaya kita terus dikuatkan dalam situasi apapun. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kiranya firman Tuhan yang boleh memberkati kita sekaliannya. Dan kiranya kita boleh menjadi umat Tuhan yang selalu memiliki kesabaran. Dan kita boleh menjadi umat Tuhan yang tetap memiliki relasi yang baik dengan Tuhan juga dengan sesama. Dan mari kita tetap berdoa untuk boleh tetap merasakan damai sejahtera, sukacita, dan boleh tetap bersyukur di dalam Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita bersyukur oleh firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada saat ini, saya mengajak kita untuk menyimak sedikit cuplikan video yang kiranya boleh memberkati kita. Coba, ya. 1, 2, 3. Aku sambil Instagraman juga bisa ini Bapak. Udah nanti malah encok Bapak. Udah nanti malah encok ah. Gimana belum rampung sudah. Udah. Aku kalah. Ya, Bapak yang kalah. Aku lebih kuat toh. Ya, tapi orang kuat, orang badannya besar itu belum tentu kuat. Di mana? Orang badannya besar gini belum tentu kuat. Apa? Yang besar itu adalah yang kuat kesabarannya. Yang besar itu adalah orang yang kuat kesalehannya. Ngerti? Ini harus kuat. Tidak. Jemaat yang berkati Tuhan, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang sungguh sangat terbatas. Situasi, kondisi, bahkan kehidupan dengan sesama kami ya Tuhan, terkadang kami boleh menemui kondisi yang tidak baik.
Tetapi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menyadarkan kami bahwa kesabaran yang Tuhan anugerahkan bagi kami boleh menjadikan kami umat Tuhan yang selalu memandang kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Dan di dalamnya ya Bapa, bersama Tuhan kami boleh merasakan damai sejahtera. Kami boleh tetap bersyukur dan kami boleh tetap satu kasih di dalam Tuhan dengan kehidupan kami dengan sesama. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan tolong kami agar kami tetap memiliki kehidupan doa. Berdoa bagi kondisi ini, berdoa bagi kehidupan kami. Agar kami menjadi umat Tuhan yang selalu memiliki kekuatan kesabaran dan kekuatan di dalam iman percaya kami kepadamu. Inilah doa syukur kami atas firman-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur hanya kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Shalom. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 209. Wajibmu sesudah kau diberi selamatan, tebusan yang besar ya itulah masyurkan Al-Masih bekerja bergema, rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih. Baik wartakan darah Yesus penebus, soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Kawan yang telah jatuh dan lemah, hai tolonglah dan jangan kau lepas baik padanya, kau peringatkanlah kasihnya pelepas. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus, soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Kita lanjutkan dengan persembahan khusus. Mari kita menaikkan kidung pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat malaikat sertamu, dan sepanjang jalanmu menghiburmu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan menaikkan doa syafaat. Kepada hambanya saya persilakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk peluang anugerah bagi kami. Hari ini Tuhan masih percayakan napas kehidupan dan kami boleh ada di dalam ibadah rumah tangga kami masing-masing. Dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan telah memberkati kami sepanjang minggu yang lalu hingga hari ini. Di dalam sukacita kami boleh memberikan persembahan syukur kami kehadirat Tuhan, bahkan persembahan khusus kiranya diberkati oleh Tuhan untuk perluasan pekerjaan Tuhan melalui Gereja Kemah Injil Maranatha Kambaniru. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat setiap hal yang Tuhan telah lakukan bagi kehidupan kami sepekan yang lalu. Kiranya apa yang telah kami lakukan boleh untuk mempermuliakan nama Tuhan sebagai ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Hamba mohon Engkau ampuni setiap kesalahan kami di saat kami menyakiti sesama kami, terutama hati Tuhan Yesus. Dan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk bisa mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Bapa, hari ini kami bersyukur bersama setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan boleh tambahkan usia mereka dalam pekan ini, bahkan hari ini Tuhan boleh memberkati dengan pertambahan usia yang diberikan. Mereka boleh semakin setia kepada Tuhan dan menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan sesuai dengan talenta yang mereka miliki masing-masing, sehingga kedewasaan iman itu boleh diraih dalam kehidupan umat-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur buat setiap jemaat Tuhan yang Tuhan boleh jamah mereka boleh mendapatkan pemulihan. Hari ini mereka boleh ada di dalam ibadah keluarga masing-masing. Tuhan, kami bersyukur karena bilur kesembuhan daripada Kristus telah diberikan bagi setiap umat yang berharap kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini pula kami bersatu hati menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Engkau mau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, yang ada di rumah mereka masing-masing, bahkan yang terbaring di rumah sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, bilur kesembuhan pasti diberikan oleh Tuhan. Tatkala mereka beriman kepada Yesus Kristus, itulah yang terjadi bagi kehidupan umat-Mu. Sehingga dengan pemulihan yang terjadi, mereka tetap menaikkan syukur dan menyaksikan bahwa Allah setia dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini pula kami tetap menyerahkan untuk setiap anak-anak jemaat Tuhan di dalam usia yang masih
muda. Tuhan boleh memberkati mereka sejak dini. Anak-anak ini boleh mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh melalui orang tua yang terkasih. Mereka menceritakan kasih Allah. Bahkan setiap guru-guru sekolah minggu yang Tuhan percayakan mendampingi mereka. Mereka boleh semakin mengenal siapa Yesus sesungguhnya dalam kehidupan mereka. Dan pada akhirnya mereka boleh mengalami pertumbuhan di dalam kasih Kristus. Menyerahkan pula anak remaja pemuda ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pertumbuhan perkembangan mereka. Sehingga yang mereka mau ketahui lebih jauh dan lebih dekat ke dalam pribadi Yesus Kristus yang sesungguhnya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam meraih masa depan, janji berkat Tuhan bagi kehidupan mereka. Pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan muda-mudi gereja Gema Injil Maranatha Kamaniru diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi pemuda-pemudi yang setia kepada Tuhan. Menjadi tulang punggung daripada gereja Tuhan. Untuk memberitakan kabar baik kemanapun mereka melangkah. Orang tua diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Tetap menyerahkan setiap pergumulan muda-mudi kami ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam mencari lapangan pekerjaan, bahkan menyelesaikan pendidikan mereka. Kiranya Tuhan menuntun sehingga pada akhirnya mereka menggunakan setiap kesempatan waktu yang dipercayakan dengan penuh hormat dan tanggung jawab kepada Tuhan. Pada akhirnya mereka boleh meraih cita-cita yang dirindukan di dalam pertolongan kasih Tuhan. Tetap menyerahkan pula pasangan hidup mereka ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Sejak ini kami pertaruhkan mereka boleh saling mengenal di dalam kasih Tuhan. Sehingga mereka boleh membawa kerinduan mereka ke hadirat Tuhan. Bahwa sebagai anak-anak terang mereka boleh saling melengkapi untuk tetap hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan semata. Terima kasih ya Bapa. Hamba juga tetap menyerahkan untuk setiap orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia, yang ada di pembaringan mereka, bahkan mereka sulit untuk melangkah. Tuhan, Engkau tetap menyayangi mereka, memakai mereka untuk menjadi saluran berkat-Mu dengan keberadaan mereka. Mereka tetap menyaksikan bahwa Yesus tetap mengasihi mereka. Yesus memberikan penghiburan bagi mereka di dalam masa tua ini. Sehingga setiap anak cucu, keluarga yang mendampingi boleh melakukan pelayanan dengan penuh sukacita sebagaimana melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tetap menyerahkan para janda duda, anak yatim piatu, anak-anak terlantar ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Engkau tetap menjaga melihara mereka, setiap keberadaan mereka saat ini ada di dalam pengontrolan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tetap menyerahkan setiap jemaat Tuhan di dalam pergumulan mereka, pribadi lepas pribadi. Dalam pergumulan rumah tangga, di dalam nama Yesus Kristus, mampukan mereka untuk memandang kepada kebenaran-Mu yang meneguhkan. Dan pada akhirnya secara pribadi mereka diteguhkan dengan kebenaran-Mu. Bahkan di dalam kehidupan rumah tangga, mereka semakin kokoh. Dan sesungguhnya mereka boleh saling melengkapi antara anggota keluarga, suami istri, orang tua dan anak-anak. Boleh bersatu untuk menyembah Tuhan. Apapun tantangan yang Tuhan izinkan dalam setiap rumah tangga Kristen ini. Di dalam nama Yesus Kristus, pemulihan pasti terjadi. Dan keutuhan rumah tangga Kristen tetap terjaga di dalam kasih-Mu semata. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tetap menyerahkan untuk pertumbuhan perkembangan daripada iman umat Tuhan yang ada di pedalaman, di pos-pos PI. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau tetap jaga pelihara mereka. Sehingga apa yang telah mereka ketahui bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat,
tetap ada di dalam hati dan hidup mereka. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Bahkan mereka boleh menyerahkan diri mereka untuk menjadi pembawa kabar baik, menyaksikan kehidupan mereka yang memiliki Tuhan Yesus. Semakin banyak orang yang datang menyembah Engkau melalui setiap umat-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Kami tetap menyerahkan Bapak Gembala, sidang gereja Kemah Injil Maranatha Kamaniru ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Hikmat bijaksanaan daripada Tuhan tetap menjadi milik bagiannya. Sehingga di dalam melaksanakan tugas dan panggilan, itu boleh dilakukan dengan kekuatan kasih Tuhan semata. Dan pada akhirnya, setiap umat-Mu diberkati. Berkati kehidupan secara pribadi dan keluarga. Anak-anak diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka sekalian tetap melakukan tugas yang telah Tuhan percayakan. Tetap menyerahkan badan pengurus jemaat Gereja Kemah Injil Maranatha Kamaniru ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam kehidupan pribadi bahkan rumah tangga. Semuanya ada di dalam pengontrolan kasih Tuhan. Untuk tetap setia ada di dalam ibadah-ibadah rumah tangga yang Tuhan percayakan. Mereka tetap menyaksikan yang terbaik dari kehidupan ini. Untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini pula hamba tetap menyerahkan setiap umat Tuhan yang mengangkat hati dalam beban pergumulan mereka saat ini. Tatkala mereka berseru kepada Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, anugerah-Mu terjadi bagi umat-Mu dan jawaban yang pasti diterima oleh mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mbak tetap menyerahkan Gereja Kemah Injil dari pusat, wilayah, daerah, gereja-gereja lokal diberkati oleh Tuhan. Semuanya tetap melaksanakan visi dan misi yang telah dipercayakan. Sehingga jiwa-jiwa yang belum mengenal tentang kabar baik itu, mereka boleh mendengarkan dengan pemberitaan yang disampaikan. Terima kasih ya Bapa. Tetap menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam pimpinan kasih Kristus. Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini, kami pertaruhkan ke dalam pimpinan kasih Kristus yang sedang mengalami penderitaan ini, khususnya di daerah kami Sumba Timur. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan boleh menjamah mereka. Setiap makanan, minuman, suplemen yang masuk ke dalam tubuh mereka, bilur kesembuhan daripada Kristus boleh menjadi milik bagian mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan. Dan kami tetap menyerahkan keberadaan setiap umat-Mu, tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan sedang melanda dunia ini, tidak terlepas daripada pengontrolan kasih Tuhan. Bila Tuhan menghendaki, semuanya akan berlalu dan kami boleh kembali untuk bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam rumah Tuhan, memuji mengagungkan nama Tuhan. Setiap gereja boleh kembali melaksanakan aktivitas untuk mengagungkan nama Tuhan. Dalam gedung-gedung yang Tuhan telah percayakan untuk dibangun, itu boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sungguh percaya tepat pada waktunya karya Allah pasti terjadi. Indonesia mengagungkan nama Tuhan. Sumba Timur boleh memberi kemuliaan bagi nama-Mu semata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Allah yang setia. Hikmat bijaksanaan daripada Tuhan tetap menjadi milik bagian daripada setiap pemimpin-pemimpin negara kami, bangsa kami yang Tuhan telah pilih, sehingga apa yang mereka lakukan boleh berasal daripada kasih Tuhan dan berjalan di dalam pengontrolan-Mu semata. Tetap menyerahkan para medis ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Apa yang mereka lakukan, mereka ada di dalam pengontrolan kasih-Mu. Tuhan jaga pelihara mereka, tugas yang telah dipercayakan. Mereka boleh lakukan itu dengan penuh sukacita. Karena Allah mendampingi merawat mereka. Allah meluputkan mereka dari segala macam mara bahaya. Pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam pimpinan-Mu, dan sesungguhnya
kami ada di dalam kesatuan untuk mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Syafaat dan penyempurna doa kami, hamba naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan suatu pujian, indah rencanamu Tuhan. Dan rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, namun tak kuasa menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Baiklah, kita ulang sekali lagi pujian ini. Sekali lagi saya minta jemaat Tuhan bangkit berdiri. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati tak berdaya, namun tak kuasa menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menyertai kami. Kami bersyukur kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Terkhusus ya Tuhan, tatkala Tuhan izinkan kami menikmati hadirat-Mu pada saat ini. Bapa di sorga, kami telah berdiri di hadapan-Mu, siap untuk kembali dalam segala tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Tuhan memelihara, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kami sekaliannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Papa, mama, saudara-saudari sekalian, arahkanlah hatimu, tadakanlah tanganmu, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah pencipta langit dan bumi, kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan penguasaan pengontrolan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekaliannya, mulai dari saat ini sampai Kristus datang kembali menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita kembali bersaat teduh, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah kita. Amin. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.